Dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, seorang yang menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat sekaligus ulama Indonesia. Ini merupakan salah satu sosok yang namanya melekat di hati masyarakat Indonesia. Bersama saya Rani, kali ini kita akan mengulik secara singkat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dikenal dengan Gus Dur, dan menelusuri tempat terakhir beliau diistirahatkan. Sosok Gus Dur yang juga merupakan bapak pluralisme Indonesia ini lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil yang berarti sang penakluk. Karena kata Ad-Dakhil tidak cukup dikenal, maka diganti dengan nama Wahid yang kemudian lebih dikenal dengan Gus Dur. Dalam sejarahnya, beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir pada tahun 1963. Di tempat ini, beliau sempat menjadi seorang jurnalis dan juga bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir. Tidak terlalu berjalan baik, pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar. Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad. Gus Dur pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Gus Dur dengan cepat belajar. Gus Dur juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut. Sejarah hidup beliau tidak lepas dari dunia pendidikan. Gus Dur beberapa kali pindah negara untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ilmu yang beliau dapatkan pun disampaikan kembali dengan sempat beberapa kali menjadi pengajar. Tidak dapat dipungkiri pula, beliau merupakan jurnalis berpengaruh hingga beberapa kali pula memberikan kelas dan seminar. Hiruk-pikuk kehidupan beliau jalani mulai dari membangkitkan NU, perjuangan era reformasi, permasalahan era Orde Baru, hingga pengangkatan beliau sebagai Presiden Indonesia keempat selama kurang lebih 2 tahun masa jabatan. Gus Dur menderita banyak penyakit bahkan sejak mulai menjabat sebagai presiden. Beliau menderita gangguan penglihatan, sehingga seringkali surat dan buku yang harus dibaca atau ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Beberapa kali ia mengalami serangan stroke. Diabetes dan gangguan ginjal juga dideritanya. Ia meninggal dunia pada hari Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit yang dideritanya sejak lama. Di akhir hayatnya, Gus Dur dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng yang terletak di Komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jalan Irian Jaya, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pondok Pesantren Tebu Ireng ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sejak tahun 1899 Masehi. Tebu Ireng sendiri berasal dari kata kebu ireng yang berarti kerbau hitam. Namun, ada versi lainnya yang diambil dari penggawa Islam dan kemudian membangun dusun ini. Ada fakta menarik dari asal-usul tempat Gus Dur disemayamkan ini. Tebu Ireng awalnya merupakan tempat yang dikenal sebagai sarang pelacuran, pencurian, perjudian, dan kegiatan negatif lainnya. Namun, setelah para santri datang, kehidupan di Tebu Ireng dan masyarakatnya sedikit demi sedikit membaik. Makam Tebu Ireng merupakan tempat dimakamkannya anggota keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lokasinya berada tepat di tengah-tengah Pondok Pesantren Tebu Ireng.
para pengasuh dan anggota keluarga, serta tokoh-tokoh Tebu Ireng lainnya yang wafat akan dikebumikan di sana. Sejak dulu makam ini ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai penjuru Nusantara. Peziarah meningkat setelah Gus Dur meninggal pada tahun 2009. Setiap harinya dikunjungi oleh peziarah kurang lebih 2.000 manusia dari berbagai penjuru Nusantara. Tak hanya dari kalangan biasa, mereka berasal dari berbagai kalangan, termasuk peneliti, akademis, dan pemerhati pesantren, baik dari dalam maupun luar negeri. Praktis, pondok pesantren Tebu Ireng ini menjadi salah satu tujuan wisata religi bersama Wali Songo, sehingga para makam masyayikh khususnya Gus Dur oleh para peziarah dijuluki sebagai Wali Kasepuh. Menjadi salah satu adat masyarakat untuk berterima kasih atas jasa para ulama dalam perkembangan agama dan negara. Tugas babat mereka telah usai, kini sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaganya agar tetap lestari. Saya Rani, Genius FM.